Hai, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan aku Fulan di channel YouTube aku, si Fulan UM. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku senang banget akhirnya kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat ya di sana. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Kali ini kita akan membahas tentang materi bagaimana caranya untuk mencari inverse suatu fungsi dan juga menentukan fungsi inverse-nya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa like video ini, komen, share, dan juga subscribe biar aku lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Penasaran? Kalau gitu langsung saja kita ke materinya. Inverse suatu fungsi, secara definisi artinya adalah jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f, x, y, di mana x anggota himpunan A dan y anggota himpunan B, inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f pangkat min 1 yang dinyatakan dalam pasangan berurutan f inverse sama dengan y, x di mana y anggota himpunan B dan x anggota himpunan A. Sekarang coba kita ke ilustrasi. Misalkan ada anggota himpunan A yang kita misalkan anggotanya adalah x, kemudian ada himpunan B yang kita misalkan anggotanya adalah y. X dihubungkan atau dipetakan oleh sebuah fungsi yaitu fungsi f kepada y. Sehingga y juga bisa disebut fx, ya kan? Dan bisa dinyatakan dengan f sama dengan x, y. Nah, sehingga inverse dari fungsi ini kita tinggal balik saja, yang tadinya anggota himpunan A menjadi domain dan anggota himpunan B menjadi kodomain. Sekarang kita balik, anggota himpunan B menjadi domain dan anggota himpunan A menjadi kodomain. Sehingga yang awalnya X dipasangkan dengan Y sehingga Y menjadi fx, sekarang Y kita pasangkan dengan X sehingga X menjadi fy atau f inverse X. Dan dinyatakan dengan f inverse sama dengan y, x. Tinggal kita balik saja. Misalkan ada sebuah himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian ada anggota himpunan B yang anggotanya adalah 3, 6, 9. Setiap anggota A ini dipetakan oleh sebuah fungsi yang bernama fungsi f dengan rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x. Sehingga 1 berpasangan dengan 3 atau bisa dinyatakan dengan 1,3. 2 berpasangan dengan 6 sehingga dapat dinyatakan menjadi 2,6. 3 berpasangan dengan 9 yang dapat dinyatakan menjadi 3,9. Nah, sekarang kita misalkan anggota himpunan B kita balik menjadi domain dari fungsinya. 3 dipetakan oleh sebuah fungsi yang dinamakan fungsi G dengan rumus fungsi Gx sama dengan X per 3. Sehingga 3 berpasangan dengan 1, 6 berpasangan dengan 2, dan 9 berpasangan dengan 3. Atau dapat dinyatakan sebagai 3,1, 6,2, dan 9,3. Sekarang kita perhatikan. Gx merupakan inverse dari fungsi fx dan dapat dinyatakan dengan Gx sama dengan f inverse x sama dengan x per 3. Nah, itu tadi adalah cara untuk mencari inverse suatu fungsi. Yang perlu kalian ingat, inverse dari suatu fungsi itu tidak semuanya berupa fungsi. Jika inverse suatu fungsi dia merupakan fungsi, itulah yang dinamakan fungsi inverse. Contoh dari fungsi inverse ini bisa kita lihat pada ilustrasi sebelumnya. Karena Gx memetakan setiap anggota himpunan B kepada tepat satu anggota A, sehingga Gx disebut sebagai fungsi. Jadi, mengapa Gx merupakan fungsi inverse? Yang pertama, Gx itu merupakan fungsi. Kenapa ia fungsi? Karena Gx memetakan setiap anggota B kepada tepat satu anggota A, sehingga dia disebut fungsi. Kemudian, Gx juga adalah inverse dari fungsi f. Nah, sehingga Gx adalah termasuk fungsi inverse. Coba perhatikan contoh yang kedua. Apabila ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, kemudian himpunan B yang anggotanya adalah 1, 4, dan 6. Bentuknya seperti ini. Kemudian, kita lihat bentuk f inverse x-nya. Menjadi seperti ini kan?
Ingat lagi kepada syarat suatu relasi itu disebut fungsi, dia harus memetakan setiap anggota domain kepada tepat satu anggota kodomain. Sedangkan di sini ada anggota domain atau anggota himpunan B yang memiliki pasangan tidak tepat satu, yaitu 4. 4 memiliki dua pasangan, 2 dan 3. Sehingga dia tetap menjadi inverse dari fungsi fx, namun dia bukan merupakan fungsi inverse. Atau secara definisi, bisa dikatakan bahwa suatu fungsi f yang dimana dia memetakan setiap anggota himpunan A kepada tepat satu anggota himpunan B akan mempunyai fungsi inverse yaitu f inverse apabila setiap anggota himpunan B dipetakan kepada tepat satu anggota himpunan A. Jika fungsi f merupakan fungsi yang bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Jadi, secara mudahnya, suatu fungsi dia akan memiliki inverse yang berupa fungsi juga apabila fungsi tersebut bersifat bijektif. Ingat ya, bijektif. Gabungan dari surjektif dan injektif. Sekarang kita akan ke bagaimana cara untuk menentukan fungsi inverse. Nah, biasanya di dalam soal ada dua jenis soal. Ada yang diketahui grafik dan ada diketahui rumus fungsinya. Kita akan bahas dua-duanya. Untuk yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan fungsi inverse apabila diketahui grafiknya. Langsung saja kita ke ilustrasi. Inverse suatu grafik fungsi dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi tersebut ke garis Y sama dengan X. Bentuk dari garis Y sama dengan X seperti ini ya. Sekarang kita misalkan ada fungsi fx sama dengan 3x. Kemudian kita mencari inverse dari fx ini. Berarti kita tinggal mencerminkannya terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan fungsinya menjadi X per 3. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba menentukan fungsi inverse yang apabila diketahui rumus fungsinya. Jika diketahui rumus suatu fungsi fx, maka langkah-langkah untuk menentukan inverse fungsi fx adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan fx-nya sebagai variabel y. Yang kedua, selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y atau x sama dengan f inverse y. Yang ketiga, ganti variabel y pada f inverse y dengan x sehingga diperoleh f inverse x yang merupakan inverse dari fx. Contoh, untuk menentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 4x min 3. Langkah yang pertama, kita misalkan fx sebagai variabel y. Sehingga kita tulis kembali fungsinya, namun kita ganti fx menjadi y. Sehingga menjadi y sama dengan 4x min 3. Langkah yang kedua adalah selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y atau x sama dengan f inverse y. Jadi kita buat bentuk persamaan y sama dengan 4x min 3 sampai tinggal x sendiri. Pertama-tama kita bisa menjumlahkan kedua ruas dengan 3 sehingga menjadi y plus 3 sama dengan 4x. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 4, sehingga menjadi y per 4 ditambah 3 per 4, sama dengan x. Nah, kita ingat lagi bahwa x tadi sama dengan f inverse y, sehingga kita ubah x menjadi f inverse y. Sehingga menjadi f inverse y sama dengan y per 4 ditambah 3 per 4. Setelah itu barulah kita ke langkah ketiga. Ganti variabel y pada f inverse y dengan x sehingga diperoleh f inverse x yang merupakan inverse dari fx. Jadi, f inverse y tadi kita ubah y-nya menjadi x. Otomatis, sisi yang sebelah kanan juga y-nya kita ganti dengan x. Sehingga menjadi f inverse x sama dengan x per 4 ditambah 3 per 4. Nah, jadi, inverse dari fx sama dengan 4x min 3 adalah f inverse x sama dengan x per 4 plus 3 per 4. Nah, kita coba ke contoh soal lain. Diketahui fx sama dengan 7x plus 3 per x plus 5. Tentukan inverse dari fungsi tersebut. Jadi, kita kerjakan soal kedua ini sama seperti kita mengerjakan soal yang pertama.
Yang pertama kita lakukan adalah mengubah fx menjadi y, sehingga menjadi y sama dengan 7x plus 3 per x plus 5. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan x plus 5, sehingga menjadi x plus 5 dikali y sama dengan 7x plus 3. Kemudian kita jabarkan x plus 5 dikali y, menjadi xy ditambah 5y, sama dengan 7x plus 3. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 7x, sehingga menjadi xy min 7x plus 5y sama dengan 3. Kemudian, kita kurangkan kedua ruas dengan 5y, sehingga menjadi xy min 7x sama dengan 3 min 5y. Nah, ingat, kita harus membuat x itu sampai menjadi sendiri. Sehingga sekarang kita sendirikan x-nya, sehingga menjadi x dalam kurung y min 7 sama dengan 3 min 5y. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan y min 7, sehingga menjadi x sama dengan 3 min 5y per y min 7. Langkah selanjutnya adalah mengubah x menjadi f inverse y. F inverse y sama dengan 3 min 5y per y min 7. Langkah terakhir adalah mengubah f inverse y menjadi f inverse x, sehingga menjadi f inverse x sama dengan 3 min 5x per x min 7. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Bagaimana? Mudah kan? Nah, aku juga mau kasih kalian cara lebih mudah untuk mengerjakan soal yang kedua ini. Caranya adalah dengan apabila ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse dari x ini juga bisa ditulis menjadi min dx plus b per cx min a. Kita coba lihat lagi soal yang tadi. Fx sama dengan 7x plus 3 per x plus 5. Sehingga a-nya adalah 7, b-nya adalah 3, c-nya adalah 1, dan d-nya adalah 5. Kita tinggal ubah fungsi ini sesuai dengan cara yang aku kasih barusan. Sehingga menjadi 3 min 5x per x min 7. Mudah kan? Aku mau kasih satu contoh soal lagi ya. Kita misalkan ada fx sama dengan 3x plus 5 per 2x min 4. Nah, kita akan ubah ini menjadi f inverse-nya. Dengan cara cepat pastinya ya. Dalam fungsi ini, a sama dengan 3, b sama dengan 5, c sama dengan 2, dan d sama dengan min 4. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk inverse-nya, di mana min dx plus b per cx min a. Sehingga menjadi 4x plus 5 per 2x min 3. Cepat sekali kan? Nah, kalian bisa gunakan ini untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal ujian yang membutuhkan waktu yang cepat. Tapi jangan lupa untuk tetap memahami konsep dasar untuk menentukan fungsi inverse-nya, supaya kalian bisa menjadi lebih paham dan lebih mengerti tentang bagaimana untuk menentukan fungsi inverse-nya. Nah guys, kalian bisa mengulang-ulang video ini supaya kalian menjadi lebih paham dari bagaimana menentukan inverse suatu fungsi, definisi fungsi inverse, dan menentukan fungsi inverse juga. Apabila ada pertanyaan atau mungkin saran, kalian bisa langsung saja chat di kolom komentar atau kalian juga bisa DM di Instagram aku. Jangan lupa like video ini apabila menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga buat share video ini apabila menurut kalian video ini juga bakal bermanfaat buat orang-orang sekeliling kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, plus nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan materi-materi selanjutnya dari aku. Semoga video pembelajaran aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga memotivasi. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Salam matematika dan wassalamualaikum.